Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, beberapa hari ini kita diviralkan lagi ya, berkali-kali videonya Kang Deddy Mulyadi ini viral, dan yang paling respect saya untuk menanggapi adalah video beliau yang beberapa hari ini viral, karena berkat video beliau ini banyak anak-anak kecil yang susah untuk tidur, yang sulit untuk tidur ini jadi mudah tidur, yang sulit makan ini jadi mau makan, yang nakal jadi nggak nakal, yang malas sekolah malah giat sekolah setelah diberitahu sama orang tuanya dan diperlihatkan videonya Deddy Mulyadi. Ini sangat respect sekali saya dalam menanggapinya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tentu bagi saya apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini sampai ya didengarkan oleh anak kecil, sampai nasihatnya ini videonya, hanya videonya ini diperlihatkan kepada anak yang nakal jadi nggak nakal. Ini bukan karena tidak ada sebab. Kalau saya amati, ini kenapa omongan Pak Deddy Mulyadi ini anak kecil pun ini sampai nurut dan insaf bahasanya, karena ada beberapa faktor kunci ya. Di antaranya adalah kita tahu, kalau kita lihat videonya viral kok ya di TikTok khususnya, bahasa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi ini bahasa yang sederhana sekali dan membumi di kalangan anak-anak kecil yang masih bayi ya. Kita tahu bahwa dalam video itu Pak Deddy menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak tanpa jargon atau istilah yang sangat rumit. Beliau berbicara dengan logika yang masuk akal dan sering menggunakan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Ayo, kalau nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau sekolah, nanti tak datangi loh, kata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang pertama, faktor kunci adalah bahasa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak kecil. Dan yang kedua, faktor kunci yang kedua adalah Pak Deddy Mulyadi ini menggunakan pendekatan emosional dan empatik. Beliau tidak menggurui, walaupun dengan atau objeknya ini adalah anak kecil. Cara bicara beliau ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat peduli, sangat mendengarkan dan menghormati anak-anak kecil. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ketika diperdengarkan oleh anak-anak kecil, ini membuat anak-anak merasa nyaman, merasa senang, tidak merasa ketakutan, tidak merasa dihargai, dan lebih mudah menerima nasihatnya daripada orang tuanya sendiri loh. Kita lihat di video. Kemudian faktor yang ketiga adalah kepribadian yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah kepribadian yang memang mengandung karismatik dan hangat. Pak Deddy tampil dengan wajah yang ramah, suara lembut, dan sikap yang tenang.
Sehingga karisma ini membuat anak-anak merasa aman, nyaman, ya, di dekatnya. Ya, bahasanya tidak walaupun gayanya itu menakut-nakuti, tapi bahasanya tidak, raut wajahnya, ya, raut wajahnya ini tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan Kang Deddy Mulyadi. Sedikit senyum, ya, suaranya lembut, bahasanya juga lembut, sehingga mudah diterima oleh anak-anak kecil. Kemudian yang keempat, Kang Deddy Mulyadi ini punya jiwa figur otoritatif, tapi tidak menakutkan. Sebagaimana yang tadi saya katakan, beliau Kang Deddy Mulyadi punya atau memiliki wibawa sebagai tokoh publik, dan beliau ini menyadari bahwa beliau ini adalah seorang tokoh publik yang menjadi suri tauladan bagi rakyatnya, namun tetap membumi dan akrab, walaupun beliau ini menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Ya, coba lihat sekian banyak video-video yang viral dari Kang Deddy Mulyadi, itu adalah menunjukkan bahwa beliau ini sangat dekat kepada rakyatnya, rakyat Jawa Barat. Siapapun itu, statusnya apapun, pasti dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, sehingga anak-anak ini merespon dengan positif terhadap sosok yang tegas seperti Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak kasar. Kemudian yang kelima, ya, faktor kuncinya adalah keteladanan dan konsistensi sikap yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Beliau sering kita lihat video-videonya memperlihatkan bagaimana tindakan nyata sesuai dengan nasihat-nasihatnya, seperti membantu orang kecil, membantu orang yang membutuhkan bantuan, menyayangi hewan, ya, itu. Dan ini adalah salah satu kunci sukses yang dimiliki oleh seorang pemimpin siapapun itu, karena Nabi pun begitu. Jadi Nabi itu sebelum menasehati para sahabatnya, ini adalah terlebih dahulu melakukan hal itu, sehingga ketika beliau ini menasehati, maka nasihat beliau ini langsung meresap ke hati para sahabat, dan ini semestinya dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin kita, oleh tokoh-tokoh agama kita. Karena kalau sesuatu yang kita nasihatkan, yang mau kita nasihatkan, sesuatu yang mau kita ucapkan kepada orang lain, dan sebelum itu dilakukan, maka orang itu menganggap, oh ternyata apa yang dikatakan oleh orang ini, oleh tokoh ini, oleh pemimpin ini sesuai dengan apa yang beliau lakukan, sehingga nurut. Ya, sehingga nurut. Beda halnya hanya ngomong saja, tapi tindakan implikasinya tidak ada sama sekali, bisa jadi dibalik oleh masyarakat. Lawang pemimpinnya saja nggak melakukan kok nyuruh-nyuruh, mungkin begitu, ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat dari segi spiritual, kenapa Pak Deddy Mulyadi ini omongannya sampai dituruti oleh anak-anak kecil? Ini dari segi spiritualnya. Yang pertama adalah karena kemungkinan, ya nggak mungkin sih kalau kita lihat secara dohirnya, ya, niat yang tulus dan ikhlas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang yang melakukan sesuatu hal yang dengan niat yang tulus dan ikhlas itu sangat kentara sekali, dan saya lihat gerak-gerik tubuh dari Kang Deddy Mulyadi ini memang mengindikasikan bahwa beliau ini melakukan tindakan-tindakan sebagai Gubernur Jawa Barat ini dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dan yang kedua,
Saya yakin seperti Pak Deddy Mulyadi ini tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk warga Jawa Barat, tidak hanya melakukan tindakan real di lapangan, tidak, tapi beliau juga kalau malam ini berdoa atau setiap saat dia berdoa. Karena beliau ini kalau saya lihat tipenya adalah di sisi lain ikhtiar juga harus berdoa dan tawakal. Kemudian yang ketiga, aura kebatinan dan karisma spiritual. Kalau kita lihat bahwa beliau Kang Deddy Mulyadi ini adalah termasuk Jawa Sunda. Dalam pandangan kebatinan Jawa Sunda, seorang yang rajin melakukan tirakat, puasa, doa, meditasi, dan lain sebagainya, ini akan membuat kata-katanya berpengaruh, dan itu saya yakin dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, itu. Kemudian yang terakhir dari segi spiritual, kenapa omongan dari Kang Deddy Mulyadi ini sampai anak kecil pun ini nurut? Ya karena keselarasan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Beliau Kang Deddy Mulyadi sering mengangkat nilai-nilai Islam, kearifan lokal Sunda, dan ajaran moral secara universal yang dekat dengan hati masyarakat, dan inilah membuat resonansi spiritual yang kuat dan mudah diterima, sehingga apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini dituruti oleh semua warganya, mulai anak kecil sampai tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semestinya sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini selalu memviralkan video-videonya di media sosial yang baik-baik, karena tindakan-tindakan dari Kang Deddy Mulyadi ini sangat positif sekali ditiru oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.